mungkin kita lawan, namun ku tetap mau kamu. Annyeong everybody, aku udah sampai di rumah. Aku sampai di rumah. Aim. Bin kangen sama. Kayak it's been a long time aku nggak doing live. Dan hari ini aku, tapi nggak lama karena aku mengantuk. Gimana kabar Koko yang tadi? Nggak berani lah. Aku kan cuma begatal sendiri aja. Kok depan orangnya mana berani? Ya kan? Kapan ke Belitung lagi? Pengen. Aku pun pengen kali ke Belitung lagi loh. Hi everyone. Aku gak sabar ya nanti tanggal berapa? Tanggal 15 ketemu sama kalian di di mana? Di La Piazza. Iya kan? Iya betul. Coba kalian request lagu apa yang kira-kira kalau aku kasih satu kesempatan, satu lagu gitu ya dari semua songlist aku, coba kalian request lagu apa yang paling pengen kalian denger aku nyanyiin. Ayo, lagu apa yang the most song yang pengen banget aku nyanyiin? Belum ya, belum banyak. Jadi kita nanti harus melihat mana yang dia kayak banyak gitu. Ya tetap wadalah. Masa lagu kayak gitu yang bener aja dong. Oke, harus kalem. Selamat jalan kekasihnya versi Kak Sal Priadi tuh sakit banget ya. Mamain. Aku takutnya kalau aku nyanyi Mamain gak ada lah yang tahu lagu itu nanti. Kok terserah Kak Raisa? Harusnya terserah Bina gitu dong, bukan terserah Kak Raisa. Iya, apa ya, coba apalah kira-kira songlist satu aja ya, tapi satu yang kayak request kalian. Jujur aku tuh kayak mencari lagu yang hobah-hobah ya, karena kan lagu aku tuh rata-rata galau gitu ya. Terus ada beberapa tambahan lagunya juga slow. Aku pengen yang kayak jiwaku gitu. Janganlah sebotol minuman. Di kala rindu tak bertepi, anjay. Ku ingin kau ada saat ku membuka mata, hingga ku menutupnya kembali. Kau
Apa liriknya? Dan kaulah samudra, tempat hatiku bermuara. Oh, baper. Nyanyi lagu apa ya enaknya? Aku mau nyanyi lagu Hikayat Cinta. Apa ya? Join Miss Universe dong kak, dengan perut bergelambir, non stretch mark ini ya, dan terus juga paha yang segede bawang pisang ini. Kira-kira lolos nggak itu kalau join Miss Universe? Ya kan nanti ada adegannya suruh pakai cangcut gitu kan. Lolos nggak itu perutku kira-kira ya? Lengan-lenganku gitu ya kan? Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Nanti pas pakai apa tuh namanya? Apa sweat sih? Apa sih? Yang kayak pakai bikini itu? Aduh. Swimsuit. Nah, ya itulah pokoknya. Yang perut kelihatan, pak kelihatan. Lolos gak itu kira-kira? Stretch mark perutku ini ya kan? Paha-pahaku yang segede-gede. Tau gak paha model itu kalau digabungkan pahanya, satu pahaku sebelah kanan. Bayangin sama kalian, lolos gak itu kira-kira? Kagak baking Bin. Enggak, yang baking Cila. Oh by the way, thank you ya guys. Oh my god, I'm so excited. Benar. Aku gak nyangka banget ternyata most of them adalah berbinar ya. Terima kasih banyak berbinar yang udah kepoin Beans Belly. Terus udah udah cobain juga mungkin. Thank you. Karena akhirnya tuh tadinya tuh kan emang aku suka bikin-bikin kan. As you know, aku kayak suka bikin apapun lah gitu, masakan ataupun makanan apapun gitu. Terus akhirnya karena aku bikin-bikin terus Cila bilang kayak, Kak kenapa gak dijual aja? Terus pertama saya mager, karena aku tuh tipenya kalau masak tuh kudunya pas lagi mood, bukan yang kayak orang kan kalau jualan tuh kudu mood masak setiap hari kan. Nah aku tuh nggak kayak gitu. Aku kayak kalau aku mood ya aku masak, kalau enggak ya enggak gitu kan. Tapi aku catat tuh setiap kali aku misalnya bikin apa, resepnya, takarannya, gramasinya aku catat. Soalnya kan aku kalau bikin lagi supaya nggak lihat-lihat lagi kan, so aku catat gitu. Terus akhirnya ada satu momen Cila kayak, Kak coba dong aku yang bikin gitu. Pertama kali bikin keras banget, keras terus berpori-pori. Gue nggak ngerti lagi brownies apa yang ada. Ini lucu. Brownies yang ada pori-porinya. Nah itu cuma Cila doang yang bikin. Terus kedua kali dia bikin lembut tapi shiny kerasnya nggak ada, nggak keluar. Terus akhirnya aku bilang, lu ngikutin yang catatan gue nggak? Terus dia bilang kayak, dia kayak berkreasi sendiri. Akhirnya terus aku kasih catatan aku, terus dia bikin, and then jadilah Beans Belly. Terus akhirnya dia bahkan sekarang tuh dia intuit banget masak, padahal dia tuh sebelumnya nggak suka masak. Terus dia seneng banget di dunia baking ternyata, daripada masak-masak yang kayak gue, yang kayak misalnya masak-masak lauk, masak sambal, terus masak hari-harian. Ternyata Cila tuh lebih suka baking setelah diajari gitu, karena biasanya masak hari-hari juga aku ajarin, cuman dia kayak nggak terlalu intuit gitu loh, nggak terlalu gimana ya, tidak menunjukkan ketertarikan gitu. Nah pas aku bikin cake, dia tuh tertarik. Terus lucunya adik aku yang si Iwang itu juga, which is dia kan laki ya, tapi dia tuh juga suka. Jadi aku kayak
Terus mereka bilang kayak, Kak ini mendingan kalau udah ini setelah R&D kayak 2 minggu gitu kita bikinnya. Kamu tahu pertama kali bikin brownies berapa habis coklatnya? 10 kilo. Bener, 10 kilo saya nggak jadi apa-apa. Jadinya batu bata. Akhirnya ya udah, pokoknya setiap kali R&D tuh Cila memang kayak ngasihnya ke kanan ke kiri atau ngasih ke Pak Satpam biasanya. Ampun ya, namanya ya R&D gitu, karena waktu itu R&D-nya aku nggak liatin, jadi kayak dia entahlah dia dapat resep dari mana, terus dia kayak mencobanya, tapi nggak 10 kilo juga, but yeah, still worth any penny, karena setelah melalui 2 minggu dan 10 kilo coklat gue itu, walaupun bukan yang apa sih yang kayak Valrhona yang kayak brownies 1 juta gitu, aduh nggak usah lah, kalau ada duitnya nggak apa-apa maksudnya beli, cuman kan kalau aku lebih waktu bikin brownies tuh pertama kali ataupun bikin cake, aku pengen itu sesuatu yang terjangkau aja gitu loh, yang bisa semua orang tuh bisa makan gitu kan. Tapi 10 kilo lebih coklat Valrhona itu jadinya udah akhirnya pas udah dia udah bisa berapa kali baking udah bisa, terus ya udah dia memutuskan untuk menjual itu, dan sekarang kayaknya dia nggak akan ikut aku event lagi guys, untuk sementara waktu mungkin sampai dia nemu orang buat bantuin dia di kitchen, karena dia sekarang lagi into it. Dan you know what, baru pertama kali jualan terus dia langsung minta oven baru. Kayak orang itu kan kalau jualan tuh kan jualan dulu ada untungnya baru beli oven yang gede. For your information, aku beliin dia oven itu yang gede, cuman gak tau kenapa oven yang gede ini tidak bisa memanggang atas bawah. Aku juga gak ngerti, tolong. Sebagai bakers baru, aku kan gak paham ya. Aku juga gak bisa ngejelasin kenapa. Miring gak apa-apa ya, Wak? Alah, lama aja tuh. Aku juga gak bisa menjelaskan kenapa itu ovennya gak bisa atas bawah. Jadi, setiap kali manggang teh dikit-dikit. Itulah kenapa kalian disuruh PO sama Cila, karena kadang aku bantuin, kadang juga kalau misalkan aku lagi ada kerjaan lain ya aku nggak bantuin guys gitu. Jadi terima kasih semuanya yang udah cobain bikinan adik-adik aku, udah support Beans Belly. Aduh lucu banget. Aku tiap pagi ya kalau misalkan bangun tidur tuh, sekarang biasanya kan kalau bangun tidur aku ngeliat Cila yang paling cuma nongkrong di mana namanya, di halaman rumah aku, atau mereka pagi-pagi sibuk nyari sarapan apa, nyari nasi uduk di mana gitu kan. Sekarang mereka tuh kalau pagi-pagi udah yang mulai manasin oven, udah mulai kayak, tau gak sih yang kayak kerja-kerja gitu, ngeliat adik aku kayak pagi-pagi buka laptop terus nyetak-nyetak resi gitu, lucu banget. Sumpah lucu banget. Kayak ya mungkin buat orang kayak itu gak seberapa ya, cuman buat aku tuh kayak akhirnya bisa ngeliat adik-adik aku di fase yang mereka bisa sekolah lagi, terus mereka bisa punya usaha gitu, kayak wah apa ya. Jadi aku juga sekarang kalau misalkan aku kerja, aku ninggalin rumah, aku tahu mereka tuh di rumah bener-bener baking, terus jadinya kayak aku paling ntar bantuin mereka tuh ngerekap uang, terus ngerekap orderan, terus kalau misalkan ada beberapa waktu ngecekin rasa cake-nya kayak gitu. Pokoknya lucu banget. Iya, lucu banget, produktif banget. Aku sebenarnya itu sih, kadang-kadang aku pikir kan sekarang Cila kan ikut aku event gitu kan. Cuma kan event kan maksudnya nggak setiap hari ya gitu. Terus kalau si Iwang mostly kalau dia di weekend dia sekolah. Terus aku pikir ngapain lagi ya, supaya adik-adik aku tuh maksudnya punya uang tambahan lagi gitu. Dan aku bersyukurnya, alhamdulillahnya mereka tuh intuit di situ. Jadi kan kadang susah ya, walaupun kita punya modal, walaupun aku ngerasa aku punya modal untuk bantuin mereka, terus aku juga bisa ajarin mereka entah apapun itu. Tapi kalau orangnya nggak pengen, orangnya nggak passion, susah. Terus kayak sekarang mereka tuh bener-bener, bayangin Iwang cowok ya, kalau Cila juga yang dia tuh orangnya nggak suka masak samsak, ternyata dia
apa namanya, seantusias itu di baking. Terus si Iwang juga. Jadi mereka walaupun mereka berdua itu kan seperti Tom and Jerry ya, tidak akur berdua itu. Jadi setiap hari ada satu ngomong, pokoknya kebun-kebun binatang tuh ada aja lah pokoknya setiap hari. Tapi jadi pokoknya apa namanya tuh cake tuh jadi gitu. Terus kemarin tuh Anda bilang kan, katanya browniesnya asin. Sebenarnya itu bukan asin guys. Jadi memang resepi dari brownienya itu pengennya little bit salty, gurih. Jadi bukan cuman brownies yang kayak dimakan nyium manis gitu. Aku nyontohin yang mana ya? Kayak aku pernah makan kayak di salah satu resto di Jaksel. Aku nggak tahu tuh bahannya apa, tapi pas aku datang ke sana, aku inget rasa browniesnya, which is gitu sebenarnya semua selera ya. Jadi aku nggak suka tuh cake or even brownie yang terlalu gula banget atau coklat banget. Makanya coklat juga aku pakai yang 70% dark coklat, supaya bener-bener rasanya tuh pahit, ada pahitnya, terus ada gurihnya. Jadi pokoknya kalian cobain deh kalau kalian penasaran. Pokoknya aku seneng banget karena sekarang kayak rumah aku tuh kayak apa ya, kayak semi kitchen, semi kantor. Terus yang ngerjain tuh adik-adik aku. Terus kayak aku nggak sabar banget nunggu Wibi gede. Terus nanti kalau dia udah gede, terus aku kayak, karena aku pikir di dunia yang sekarang ini tuh kita harus punya skill kan. Jadi aku kayak selain sekolah yang baik, sekolah yang bagus, aku juga pengen adik-adik aku tuh punya skill yang mereka suka gitu. Maka aku tuh nggak pernah paksain. Misalkan waktu itu aku mau lesin Cila hairdo, tapi kayaknya dia nggak terlalu into it. Oh ya udah, aku nggak maksain gitu. Terus aku tanya mau les makeup nggak? Kayaknya juga so-so. Nah pas yang baking ini, yang sesuatu yang malah nggak direncanain ini, ternyata dia into it. Makanya nanti kalau Wibi gede, aku kayak berpikir dia sukanya apa ya. Terus aku kayak pengen memfasilitasi dia di hobinya dia yang aku nggak paksain gitu. Jadi kayak seneng banget. Makanya kayak iya, pokoknya itu dia lucu banget deh pokoknya. Iya, lucu banget. Jadi aku kadang kalau apa namanya apa tadi, gara-gara kebaca itu jadi lupa. Iya kan, lucu banget. Iya nggak apa-apa atuh. Iya, apa tadi kata kakaknya? Pokoknya gitulah guys. Aku senang, maksudnya aku berkarir juga. Terus adik-adik aku kayak pelan-pelan, walaupun kayak menurut aku kecil itu udah langkah yang besar gitu. Daripada misalkan waktu itu Iwang bilang kan, waktu itu aku ingat banget deh pas aku masih nyanyi biasa. Terus si Iwang juga pernah tinggal sama aku dulu yang di pas rumah aku di Jakarta Barat. Si Iwang tuh pernah narik itu loh guys, yang kayak kurir gitu loh, yang kayak food gitu. Terus waktu itu aku kayak ngumpulin uangnya susah banget, karena ternyata daftar kayak gitu kan uangnya juga lumayan gitu kan. Terus belum lagi beli motor secondnya, terus beli apa tuh, waktu itu dia kayaknya apa gitu, SIM-nya kenapa gitu. Jadi pokoknya banyak banget biaya deh waktu itu. Terus si Iwang tuh dulu kalau jadi food gitu suka jatuh dari motor, suka kayak, makanya pas dia di sini aku kayak, dia ngomong sama aku, Kak gimana kalau aku balik lagi kayak gitu. So, aku kan sebagai kakak pasti aku nggak pengen dong adik aku kayak turun ngerjain kayak gitu lagi gitu. Maksudnya itu which is good gitu. Cuman maksudnya dengan keadaanku sekarang, insya Allah aku bisa do something yang more bigger than that gitu. Aku bisa bantuin dia lebih dari itu supaya dia nggak sebenarnya bukan masalah jadi kurirnya ya, tapi lebih ke resiko di jalannya yang aku takut kalau misalkan Iwang kenapa-napa kayak gitu kan. Jadi kayak, tapi ya bersyukurnya juga pas bikin Ben's Belly itu yang dadakan itu,
ternyata Ihong juga suka. Dia bahkan excited banget, bangun duluan untuk preparing mejanya. Terus pokoknya seneng banget deh. Kayak harus tahu se-excited itu setiap pagi untuk oke, hari ini mau bikin apa nih gitu. Terus mereka tuh udah autopilot gitu loh. Jadi aku nggak perlu ikut turun tangan, mereka udah bisa. Kayak lucu banget. Lucu banget deh sumpah. Iya, aku belum lihat sih, kalau Wibi tuh belum tahu nih bakatnya kemana, kayak ya masih bocah pada umumnya aja. Oh ya, tapi kalau misalkan nanti kan aku lihat tuh kalian tahu nggak guys, PO pertama itu tuh lebih dari 100 piece. Lebih dari 100 piece dan mereka ngerjainnya berdua. Ya kadang aku bantuin tapi nggak selalu gitu. Aku ingat banget dulu, kalian pasti tahu juga dulu aku tuh punya DMB, which aka dapur Mbak Bina ya kan. Dulu banget aku cerita ya. Jadi dulu kan aku kan dulu jualan kind of frozen food gitu, entah kayak cireng isi lah, atau banana cheesy bread lah. Kok banana cheesy bread sih? Bukan. Apa tuh? Yang something kayak gamci gitu. Tau kan gamci yang kayak potato cheesy bread. Ya, potato cheesy bread lah. Terus pempek yang gitu, pokoknya sesuatu yang di frozen lah kayak gitu. Itu kan buat nambahin uang kuliah aku dulu kan. Terus saat itu tuh orang jualan udah mulai nyoba ke TikTok. Terus aku kayak aku mikir aku coba kali ya ke TikTok, karena waktu itu aku udah nyetok pempek tuh ada 20-an di kulkas aku. Terus kayak belum ada yang laku kan. Terus udah deh, aku akhirnya mencoba di malam hari. Aku nge-live TikTok gitu jualan pempek yang aku bikin. Tahu nggak ada yang join, or even kalau misalkan ada yang join tuh kayak mungkin dia kepecet atau kayak orang yang nge-swipe gitu. Jadi kayak cuma 1, 2, habis itu orang lewat lagi, terus aku 0 lagi kayak gitu kan. Tapi aku tetap live tuh. Aku live-nya dari jam 8 sampai kayaknya jam niatnya mau live sampai jam 12 malam. Tapi jam 11 atau setengah 11 aku udah matiin live-nya. Aku udah nggak kuat, terus aku nangis. Gara-gara kayak kok orang-orang kalau jualan tuh semudah itu, ibarat nggak usah dibeli gitu. Ada yang join, ada yang nonton live-nya gitu kan dulu tuh aku berpikir. Tapi kok pas punya aku tuh enggak gitu, kayak sedih banget. Makanya pas sekarang kayak adik aku mau bikin kayak gitu, kayak bikin Ben's Belly gitu. Terus orang-orang tuh udah order sebanyak itu, kayak aku kayak ngeliat kan mereka minta beliin aku. Jadi kemarin yang pertama kali dia tuh ngerekapnya masih pakai tangan ditulis-tulis gitu, atau ngeprint ke tukang print gitu kan di depan. Terus dia bilang, "Kak, ada tau Kak mesin buat apa tuh namanya? Mesin buat cetak resi gitu." Kayak oh oke, gitu, mesin buat cetak resinya kayak gimana. Ternyata mehong ya say. Totalnya kayak sejutaan gitu lah. Aku pikir printer resi tuh murah gitu ya kan. Terus ya udahlah dia beli. Terus tahu nggak sih excitednya pas kayak ngelihat resi ya kayak gitu keluar gitu. So aku kayak senang, tapi di satu situ kayak ya ampun, dulu aku kayak jualan tuh susah banget demi deh. Kayak susah banget. Kalian mau tahu gak? Sumpah demi Allah ya, aku cerita nih, aku baru inget. Jadi saking si produk dulu DMB aku tuh jadi kan karena itu frozen, jadi kan aku bisa bikin terus stok gitu kan. Terus karena itu apa namanya nggak belum habis, belum laku kejual gitu. Aku kan dulu sering tuh belanja ke Superindo. Ya pokoknya supermarket di daerah Meruya. Terus kamu tahu gak? Biasanya kan di depan pintu Superindo yang mau masuk ataupun keluar tuh ada abang-abang atau adik-adik jualan telur atau jualan kerupuk. Tau gak? Tau kan? Pasti ada kan yang kayak nawarin gitu. Nah, itu dulu aku kayak gitu. Sebenarnya pokoknya tahun sebelum ikut Idol lah. Di tahun yang sama. Kan aku audisi Idol tuh 2024 November ya. Ya awal-awal 2024. Jadi aku kayak bener-bener bawa dagangan aku gitu.
Aku kayak jalan, kalau misalkan nanti aku ngeliat ada kayak Indomaret yang rame, abang Indomaret yang kayak depannya tuh ada tempat nongkrong gitu, terus aku yang kayak gini, bener-bener yang kayak halo kak gitu, aku lagi jalan PMP nih, atau kalau aku jalan apalah gitu pokoknya. Terus aku bilang kayak, kakak mau beli nggak? Terus tau nggak ada yang beli, jujur, demi. Terus aku akhirnya aku pergi ke Superindo, karena aku ingat di Superindo tuh banyak banget yang jualan di luar pintu masuk ataupun pintu keluarnya. Terus aku kayak ikutan gitu, terus nggak ada yang beli. Kayak terima kasih banyak Perbinar, semoga rezeki kalian berkah selalu. Tapi pokoknya jangan beli produk Mince Belly hanya karena aku ya. Jadi kalau memang kalian gak pengen cobain atau kalian gak pengen beli, gak usah beli, karena rasanya sama aja brownies. Sekali lagi aku bilangin, itu rasanya rasa brownies aja. Kayak banana breadnya juga rasa cake pisang aja gitu. Aku nggak pengen adik-adik aku kayak gimana ya, mereka merasa settle untuk jualan karena yang beli berbinar gitu. Aku pengennya mereka benar-benar berusaha untuk mengencourage diri mereka, mengimprove resep mereka, terus mengimprove cara mereka jualan di sekarang kan media sosial gitu ya. Aku pengennya kayak gitu, bukan karena mereka yakin kalau ya paling nggak berbinar deh yang beli gitu. Aku nggak pengen kayak gitu. Jadi kayak kalau kalian mau beli, terima kasih banyak. Tapi kalau kalian nggak beli jangan, karena rasanya emang rasa brownies. You know what I mean? Kayak brownies, ya kan? Itu aku nggak pengen adik-adik aku tuh kayak merasa aman gitu loh. Kayak aman lah kalau aku buka PO atau aku masak pasti ada yang beli gitu. Gak apa-apa. Banget sumpah. Iya, aku inget banget aku pernah jualan kayak gitu. Aku datengin Indomaret gitu, saya datengin Superindo buat apa namanya, buat nawarin jualan aku, terus nggak ada yang beli, terus aku nangis. Aku inget banget aku nangis waktu itu. Aku masih ada yang nemenin juga saat itu, ada yang nemenin. Terus aku bilang sama seseorang ini, terus aku bilang kayak, mungkin aku udah nggak ini kali ya, emang jalannya bukan masak kali ya, aku bilang kayak gitu. Padahal aku tuh sangat suka masak gitu. Aku pengen banget orang tuh ngerasa deket sama aku lewat makanan juga, bukan cuman lagu, bukan cuman nyanyian aku kayak gitu. Tapi ya itu ternyata emang saat itu belum jalannya aja. Terus aku ulangin tuh guys, kayak beberapa hari aku, walaupun pulang gak ada yang beli sama sekali, aku pulang, terus besoknya aku datang lagi, aku coba lagi, oh mungkin malam kurang laku, datangnya agak pagian deh, oh pagi juga kurang laku, oh coba datangnya besok siang ke sore, kayak gitu-gitu. Tapi kayak ya tetap gak ada yang beli. Paling ada tuh orang kayak cuma nanya-nanya kayak gitu, ini apa gitu, tapi nggak beli. Terus misalnya aku nganter, ada yang beli nih, setelah sekian lama ada yang beli. Terus habis itu dia tuh di daerah Tangerang, oke lah kota Tangerang gitu ya. Ternyata Tangerang itu Tangerang yang buset, pokoknya jauh banget. Terus itu aku nganterinnya tuh abis aku nyanyi ya, aku kan weddingan tuh pulang weddingan tuh biasanya jam 10 atau setengah 11 sampai rumah. Terus aku nganterin ke Tangerang itu, jauhnya nauzubillah min jalik, dia belinya 1. Tapi tuh aku seneng banget karena kayak ini orderan pertama aku nih gitu. Makanya seneng banget. Nah buat kalian juga nih, maksudnya kayak buat kalian, pasti tapi Cila bilang gini sama aku, kakak nggak malu maksudnya kayak promosiin dagangan gitu kan kayak aku kan artis baru ya kan gitu. So aku bilang enggak, ngapain, aku dari dulu aku kayak gini, aku mau jadi artis pun, aku mau siapapun aku tetap jadi orang yang kayak gini aja. Kalau aku suka masak ya aku masak, kalau aku mau bagi ilmu buat kalian bisa jualan ya silahkan jualan gitu. Maksudnya nggak ada yang kayak artis terus jadinya lalali gitu kan, enggak. Aku juga pengennya kalian juga ngelakuin hal yang sama. Maksudnya in this economy yang semuanya serba sulit ini ya, coba cari hobi yang bikin kalian happy dulu pertama. Karena once kalau udah bikin kamu happy, pasti dari hobi itu nantinya bisa ngasilin sesuatu. Tapi intinya nggak boleh gengsi, nggak boleh mikir ini ada yang beli atau enggak.
Kayak gitu. Nggak perlu gengsi, nggak perlu malu gitu, kayak begitu. Nah akhirnya udah deh, aku itu bantuin adik-adik aku. Tapi kalau sekarang aku bantuinnya cuma buat promosinya doang. Kayak gitu guys. Lucu banget sih. Kenapa kalian nangis? Nanti kalau kalian punya saran, punya kritik, itu ya kalian punya WhatsApp-nya kan? Punya WhatsApp Beans Belly kan? Boleh banget WhatsApp Beans Belly. Terus kalau misalkan kemarin tuh ada kesalahan kayaknya ya, aku nggak tahu sih apakah cake yang dibikin dari Beans Belly itu bisa dikirim sampai misalkan Sulawesi kah, Kalimantan kah. Aku nggak tahu apakah kalian ada yang order sampai sejauh-jauh sana. Tapi kalau misalkan sampai ada yang order dan datang produknya dalam keadaan kurang baik. Sebenarnya kalau brownies awet ya. Kalau brownies harusnya awet. Kalau yang banana loaf bread itu yang mungkin aku agak worry untuk dikirim jauh-jauh. Nah, kalau misalkan kalian dari daerah yang jauh-jauh dan udah ke Palang order, jangan lupa di videoin ya, supaya nanti aku udah bilang sama Jila Maiwang kalau misalkan ada yang datang dalam keadaannya misalnya udah nggak layak makan atau udah berjamur ataupun itu, karena kan nggak pakai pengawet samsak ya say, itu kita bakal balikin payment kalian. Yang penting harus di videoin dulu, oke? Pokoknya aku senang karena aku juga ngerasanya jadinya punya kantor di rumah gitu. Doain ya guys, semoga nanti Beans Belly bisa punya, ya minimal punya kitchen sendiri, terus punya tempat pick up sendiri, yang mana nanti Cila Maiwang bisa naik sepeda listrik kayak terus pergi ke kitchennya, terus kalian bisa pick up sendiri juga. Wah, kayak seru sih. Belum, aku belum tidur. Oh ya, apa? Serius aman ke Sulsel? Demi? Kalian jangan dibagus-bagusin weh. Kalau emang nyampe nya jelek, diomongin ya. Kalau misalkan amin ya Allah ya Robbi. Aku tuh pengen banget punya apa nama usaha kayak gitu ya. Aku pengen tuh misalkan nanti kalau aku punya resep baru gitu, terus aku ngajarin Sila, terus random aja gitu, nggak harus cake gitu, entah apalah nanti aku buat, terus akhirnya bisa dijual gitu. Makanya kasih namanya Beans Belly, aka perut Bina. Artinya semua makanan yang approve di mulut dan perutnya Bina. Jadi nggak harus cake, nggak harus apapun. Jadi itu bisa universal, tapi untuk sekarang focusingnya hanya di brownie dan banana loaf bread. Kayak gitu. Janganlah minta rendang, lama sekali. Takut loh. Sebenarnya aku juga ini pas Cila ngasih ide jualan brownies itu aku tahu loh guys. Karena kan sekarang orang nih tahap lah kan. Nanti misalkan brownie, matcha, rendang itu sesuatu yang signature yang orang tuh udah tahu rasanya kayak apa gitu. Jadi kayak takutnya nanti orang kayak, kok misalnya rasa matcha begini, kok rasa rendang begini, atau kok rasa brownies begini gitu. Aku takut. Tapi so kata Cila kayak konsepnya yang buat yang mau aja kak. Parah. Tapi sumpah ya, dari semuanya menurut aku kalian harus banget cobain brokis. Kayak harus banget cobain brokis. Syum. Oh ya. Aduh janganlah pempek. Inilah apa tuh, beli di Palembang, enak. Nah kalau misalkan aku paling sekarang bantuin Cila tuh bantuin bikin stiker, bikin desain, nyari packagingnya. Terus kalau misalkan kalian punya saran, aku tuh lagi cari
box yang custom gitu supaya kelihatan lebih lucu ya kan, biar nyampe ke kalian tuh udah nggak pakai stiker-stiker kayak gitu lagi ya, maklum ya. Musuh banget nggak bikin minuman. Bikin sebenarnya, cuman karena yang ngerjain tuh masih berdua kan, kita kayak berpikir kita akan menambah orang. Karena kadang kasian banget, waktu itu pernah dia lagi bikin orderan terus sambil ngerekap sambil ngelayanin yang instan dan same day. Makanya kayaknya sekarang nggak tau deh, kayaknya instan same day kayaknya udah nggak deh, I guess. Coba ya. Oh lutu. Ini aku baca. Jadi aku biasanya kalau malam sambil kalau aku belum mengantuk gitu kan, aku cek nih apa namanya orderannya, terus review orang. Karena kan kalau misalkan reviewnya gimana, aku bisa preview Cila masaknya gitu. Kalian harus cobain asinan aku sih, demi sumpah, demi Alek. Bisa gak sih kalian ajarin supaya aku bisa ajarin adik aku gimana caranya me-input alamat terus langsung cetak resi otomatis, terus abangnya pick up langsung, gimana caranya? Sumpah aku kayak butuh orang yang mengerti di bagian itu, mengerti di bagian menginput resi, terus gimana sih maksudnya? Ada aplikasinya. Iya, aku butuh orang yang kayak gitu. Kalau pakai jangan deh sebutin brandnya. Kalau pakai Oren bisa kan? Bukan yang foodnya tapi yang kayak toko-toko umum gitu, bisa ya? Yang orange, bisa kan? Nah cuman aku tuh pakai yang di orange. Kalau aku lihat review beberapa orang, harganya jadi kudu dinaikin ya nggak sih? Iya kan? Harganya tuh jadi kayak beda gitu. Oh, karena ada pajaknya. Iya, aku nggak ngerti loh. Tiap kali Iwang nanya kayak gitu, kayak mana lah aku menjelaskannya? Aku pun nggak paham, aku pun pao. Apa? Nimbut? Apa itu nimbut? Iya lucu kali. Aku jualan tapi yang ngajarinnya netizen langsung gitu kan, cara-cara berjualan ini kan. Ih lucunya. Iya kan? Aku cek dulu ya, ada nggak klien yang belum dikirim? Harusnya sih hari ini udah pengiriman ya. Iya nanti lah. Jualan apa Bin? Ini sayang, pasmina ya, bahannya bahan spandex begini ya, tidak nerawang, dingin, adem dan gak mudah lecek sayang. Tuh, ya kan? Bentar lagi mau bulan Ramadan, ayo di stok kerudungnya. Ya kerudungnya di sini ada di keranjang kuning ya sayangnya. Harganya 145, tapi kalau beli 3 100. Ayo. Di checkout ini warna hitamnya ya. Kita cek dulu nih pakai flash. Tuh. Tidak nembus ya sayangnya. Oh, nembus. Nembus. Nggak jadi. Nggak usah pakai tes kayak gitu berarti. Kayak gini aja. Iya. Astagfirullahaladzim.
Ulang. Ini ya guys ya, ini bahannya tuh bahan dingin banget. Ini bahan spandek, bahan kaos gitu. Ini juga bisa mulur ya. Ini muat fit to XL ya guys ya. Ya ini fit to XL, bisa dipakai dimanapun dan gak bikin gerah. Ini nyerap minyak, nyerap keringat ya. Tuh kalau gini nggak apa namanya, nggak nerawang. Pokoknya adem, cuman dia emang agak petot sedikit. Memang konsepnya begitu ya guys ya. Yang penting dia nggak lecek nih. Dibawa traveling kemana-mana, nggak perlu di setrika. Syum, langsung dicekot. Ayo anak-anak bunda, nggak usah bertanya, langsung cekot aja. Masalah nyampe nya bagus atau enggak, yang penting cekot aja. Ya, nggak bikin budek. Ya betul. Yang penting ini jilbab nggak bikin budek. Coba nanti dipanggil Bina. Nah nyaut, nggak bikin budek. Ya, dicekot aja ya etalase ini. Etalase berapa ceritanya? Etalase 2 ya. Etalase 1 tuh ciputnya sayang. Ciputnya nih kenceng ya. Lagi. Ciputnya kenceng. Ini fit to M aja tapi kayak sayangnya. Fit to M aja nih kalau tapi kalau yang banyak-banyak berbohong nggak muat ini. Kalau yang palanya besar gara-gara banyak berbohong nggak muat ciputnya. Ini yang size M. Iya. Yang ini kerudungnya fit to XL. Bisa melar sampai BB 150. Yuk sayang, langsung aja dicekot. Bentar lagi mau Ramadan ya. Jangan sampai kalian kehabisan ciput sama jilbab. Ya. Bisa dipakai buat taraweh, bisa dipakai buat bukber, bisa dipakai juga buat silaturahmi ke rumah mantan. Ayo cepat. Dicekot ya sayangnya. Nih, warnanya hitam pekat ya sayang. Tuh. Udah bisa aku jalan-jalan kayak gitu ya. Ya Allah. Janganlah ngasih aku ide. Tutor hijab, oke. Sekarang kita akan tutor hijab dulu ya. Maaf ini auratnya kelihatan. Kita soalnya mau ngasih tutorial ya. Aduh. Gamisnya lagi sold out sayang. Ya, makanya kemarin pas ready kamu harusnya langsung cekot. Ya. Harusnya kemarin kamu pas ready kamu harusnya udah langsung cekot. Padahal kita kemarin bikin gamis itu ada 1.500 piece dan sold out dalam waktu 5 menit ya. Kamu nggak kebagian, maaf. Nanti ready stoknya kapan lagi? Aduh, kita susah ya sayangnya. Soalnya kadang konveksi ini kalau menuju akhir tahun tuh agak lama ya. Jadi kita nggak bisa pastiin. Cuma nanti bakalan ada lagi ready 2.000 gamis ya. Nah, nggak bisa sayang. Kalau live hostnya ini nggak bisa dicekot ya sayangnya. Ini pertama ini kita membuat tutorial hijab. Ini tutorial hijab belah pinggir namanya. Ya, buat kalian yang suka belah-belah pinggir. Susah kali jarum pentul ini Tuhan nih. La ilaha illallah. Nah, ini. Tinggal kalian zoom di sini. Ini kayak gini. Tinggal gini. Jadi ini emang bisa semua ya sayangnya. Kalian beli pasmina ini bisa dibentuk macam-macam. Kayak gini. Ini mode ukti, mau pergi ngaji. Tapi biar tetap trendy ya dan fashionable. Pokoknya langsung aja dicekot sayang. Ini pasminanya tuh fit to XXL ya. Kita ready-nya cuma warna hitam dulu ya, warna yang paling best seller, oke? Spill jarum pentul. Jarum pentul ada di etalase 3 sayang. Ini beda banget sama jarum pentul yang ada di pasaran. Kenapa? Karena ini jarum pentul seamless. Coba. Jarum pentul seamless. Saking seamlessnya susah kali mencarinya kalau lihat tancap di kepala ini kan. Nah, ini pokoknya kalian akan susah banget menemukannya. Dan ini bagus. Kalau kalian jilbaban kan jangan sampai jarum pentulnya tuh nampak-nampak gitu kan. Nggak cantik. Bahannya apa Bin pentulnya? Ini bahannya tembaga sayang. Ya. Ini jarum pentul seamless tembaga ya.
Jadi udah pasti ini nggak bisa dibengkok-bengkokkan, nggak bisa dipatah-patahkan. Walaupun kecil tapi dia awet. Hah? Astagfirullahaladzim. Oke. Pokoknya dicekot aja. Ya, anak-anak bunda langsung dicekot. Dicekot aja anak-anak bunda, nggak usah tanya. Langsung, kalau kau tengok orang jualan di live, oh jualan lipstick misalnya. Orang ini kakak ini jualan lipstick, langsung cekot. Gak usah lagi kau tanya, kak ada shade apa? Kayak mana cara pakai lipstiknya? Kak gimana lagi itunya, pigmentasi warnanya? Gak usah lagi kau tanya. Kau nampak orang jualan ini langsung kau cekot. Cepat. Gak ada keranjang kuning, iya. Soalnya keranjang gaib adanya sayangnya. Spill ciput di etalase 1 sayang. Ini size-nya size M. Ya Allah lucu kali. Ya Allah lucunya. Kayak mana itu? Kalau orang-orang jualan tuh kayak gitu rasanya. Nih sayang. Berkibar-kibar nih kayak begini. Nih bahannya tuh apa biasanya orang kalau jualan tuh ngomongnya apa? Ini bahan silk premium. Anjay. Bahan silk premium jualnya 35. Premium, pokoknya premium. Bahannya silk premium. Oh, scuba katanya. Scuba. Ah, scuba. Tapi ini nggak tebal kali. Enak. Oh, jersey katanya. Suka-suka hati kalian lah. Pokok inilah capek kali nih jadi orang jualan tuh capek kali. Pokoknya kalau kalian nampak orang jualan kalian suka, langsung aja dicekot. Muak aku jualan. Gak lah, udah tutup. Ku balikin aja duit kalian. Gak jadi lagi aku berjualan. Malas. Sorry, toko udah tutup. Udah gak bisa lagi jualan. Live hostnya malas jualan. Ya ada bad mood. Malas. Kira-kira kalau live host gitu, lagi live ngomong-ngomong malas, dibayar nggak itu sama bosnya ya? Hah? Dibayar nggak itu kira-kira dia? Ya, dadah, balik. Tokonya udah tutup, besok lagi jam 8 baru masuk lagi ya. Iya. Pokoknya kalian mau enggak. Mau ini ku bilang bahannya silk premium ternyata datangnya bahan scuba. Mana aku tahu. Tapi udah nggak jualan lagi, udah muak, udah tutup itu pabriknya. Udah ku borgol, bukan borgol. Udah ku gembok. Spill etalase, nggak ada sayang, udah ku bakar etalasenya. Udah nggak mood. Nanti kita cari jualan yang lebih mood. Astagfirullahaladzim, istighfar bina katanya. Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Rabbi. Hah?
Bisa COD nggak Bin? Nggak bisa. Abang ekspedisinya udah aku suruh pergi. Nggak suruh dia lagi mengambil paket kalian. Soalnya kalian nanyanya 10 pertanyaan. Belinya cuma di Jarum Pentul. Udahlah, capek. Oh ya Allah, ya Allah, ya Allah. Kita jual apa lagi enaknya ini? Dah lah, aku mau tidur. Muak aku jualan. Udah kata. Dah ya. Sekian dulu ya jualan mama kalian hari ini ya. Udah ada ngantuk? Hah? Pasti kalian dari tadi ngedengerin aku ngomong kalian sambil gini-gini kan? Gitu-gitu kan? Udah ngantuk tuh sebenarnya. Oh jangan, kalau jadi pakai hijab jangan kelihatan tetongnya ya. Udahlah, malas. Aku mau ini loh, mau pakai hair care aku. Cuman kalau aku buka ini langsung jadi ini kayak hutan rimba. Kau tahu hutan rimba? Kau tahu nggak kayak ini? Apa? Kau tahu nggak akar-akar bakau? Kau tahu kan? Akar-akar bakau gitu. Kalau aku buka ini jadilah akar-akar bakau itu. Nggak bisa. Jangan kau bilang nggak apa-apa. Aku nggak boleh. Aku tuh harus harus selalu terlihat cantik paripurna, khas para mega bintang. Jadi nggak boleh ada kelemahanku yang terpampang nyata, apalagi di depan mata-mata netizen ini, ya kan? Termasuk rambutku yang kayak akar-akar bakau ini. Nggak akan kutunjukkan. Gak akan sayang. Gak akan. Kalian pokoknya gak akan bisa menemukan kekurangan aku dan aib-aib aku. Mau muka aku, rambut aku. Iya, tidak akan ku kasih stiker baru untuk kalian. Jadi lebih baik ku matikan aja rambut ini lagi. Live ini ya kan. Gak di record kok. Tidak Fergusa. Cukup. Iya benar. Prat. Kalian bilang gak direkam, nanti ujung-ujungnya ada muncul di TikTok. Iya, akar kelapa cuma satu. Kalau akar bakau tuh kayak gitu, biasa lah ya kan. Dah, aku mau matikan dulu. Bye. Kematikan ya. Kematikan ya. Kematikan ya. Kematikan. Hahaha. Dah ku matikan. Hahaha. Dah ku matikan. Mati kalian. Hmm.